tentang game design, utamanya di game simulasi. Tapi sebelumnya, saya perlu menjelaskan disclaimer terlebih dahulu. Jadi game design itu adalah skopnya sangat luas. Seperti kita bilang, topiknya apa? Pemrograman. Tidak mungkin kita belajar seluruh informasi dalam pemrograman pada satu kesempatan saja. Butuh waktu yang panjang sekali untuk belajar pemrograman. Oke, pertama-tama apa itu game design? Game design itu adalah proses pembuatan konsep desain untuk menciptakan experience dalam bermain game. Ini definisi saya sendiri ya. Game designer itu dia bertanggung jawab dua hal. Yang pertama dia membuat desain gamenya dan experience-nya tadi. Yang kedua adalah memastikan bahwa desain tersebut terimplementasi dengan baik di gamenya. Game designer itu bukan artis atau ilustrator, bukan writer, dan juga bukan produser. Meskipun kadang bisa double, jadi dia game designer sekaligus artis, atau game designer sekaligus writer, atau game designer sekaligus produser atau programmer, tapi secara fungsi dia berbeda. Ini masuk ke game simulasi. Game simulasi itu apa? Game simulasi adalah game yang dirancang untuk mensimulasikan aktivitas atau keadaan di dunia nyata. Contohnya, ini ada SimN. Di SimN ini kita memainkan koloni semut. SimCity 2000. Lalu ini RimWorld yang simulasi manajemen membuat koloni di suatu planet. Lalu ini mungkin teman-teman juga tahu, ini apa? Sims, ini The Sims 4. Lalu yang bukan tidak terlalu manajemen, ini ada Farming Simulator. Dan yang sedang saya mainkan sekarang, Microsoft Flight Simulator 2020. Ini adalah beberapa contoh game simulasi. Bagaimana proses pengembangan game untuk game simulasi? Ternyata sama dengan pembuatan game pada umumnya. Jadi prosesnya dimulai dari ide, konsep, lalu ke implementasi, lalu setelah itu ke deployment. Yang pertama, membuat konsep. Jadi semua game, semua produk itu bermula dari konsep. Ini ada game yang namanya itu The Uber Game. Yang buat adalah Financial Times kalau nggak salah. Ini ada game tentang tipografi, namanya Typewriter. Jadi kita berperan sebagai titik dua, dan kita berjalan-jalan, melompat-lompat, menghindari rintangan, memecahkan puzzle, sambil belajar tentang tipografi. Dan juga ini surgeon simulator, yang dia diinspirasi oleh surgeon, dokter bedah. Nah, tentunya tidak seperti kondisi nyatanya, karena bisa dilihat di sini dia untuk membuka paru-paru itu dia menggunakan palu. Kalau di dunia nyata mungkin tidak sesadis itu gitu. Ini house flipper. House flipper ini pemain berperan sebagai seseorang yang merenovasi rumah lalu dijual. Ini paper please, mungkin teman-teman juga ada yang tahu. Kalau paper please ini kita berperan sebagai penjaga perbatasan dan memeriksa paspor. Jadi kebanyakan game designer itu mengkomunikasikan idenya berdasarkan game yang lain. Padahal ada peluang yang lebih besar ketika dia mencari inspirasi itu dari sesuatu di luar sana. Jadi yang sering dilakukan oleh game designer, bahkan yang senior, adalah mereka membuat game dengan membandingkannya dengan game yang lain. Saya ingin membuat game kayak Among Us. Padahal itu nggak salah selama si desainernya dan timnya bisa membuat sesuatu yang lebih bagus. Konsep yang unik tadi memang bisa membantu membuat game kita menjadi menarik, dan itu kalau di Play Store atau di Steam atau dimanapun, ketika dibandingkan dengan game yang lain, itu langsung kelihatan bahwa oh, ini konsepnya menarik. Salah satunya yang membuat gameplay bagus, yang membuat pemain senang bermain game kita, itu adalah dengan meletakkan emosi pemain sebagai pusat dari game design.
Untuk memainkan emosi si pemain tadi, itu ada banyak cara. Di bukunya Tynan Sylvester, judulnya Design Games, itu ada 12 cara untuk mempengaruhi emosi dari pemain. Misalnya dari emotion through character arcs. Jadi bagaimana kita memainkan emosinya pemain dari perkembangan karakter. Setelah kita buat konsep tadi, jangan lupa diabadikan di namanya game design dokumen. Jadi kalau kita buat rumah, ada yang namanya denah rumah. Kalau di game kita ada game design dokumen. Nah, ini dualitas membuat dokumentasi. Sebetulnya ini tidak hanya berlaku di game design dokumen, tapi di semua dokumentasi. Programmer kayaknya juga mengerti ini. Oke, jadi tadi setelah konsep dapat, ada GDD, lalu masuk ke development dan testing. Salah satu hal penting yang perlu saya tekankan adalah buatlah prototype. Jadi sesuatu yang kita anggap possible itu belum tentu setelah diimplementasikan possible. Yang kedua adalah sesuatu yang kita anggap menyenangkan itu belum tentu ketika diimplementasikan ternyata menyenangkan. Jadi penting untuk membuat prototype. Ini juga penting menurut saya adalah kemarin waktu di Startup Panic, salah satu review yang sering kita lihat itu adalah mereka suka dengan narasinya. Dan narasi itu adalah tools yang paling murah untuk membuat game terasa semakin hidup. Setelah dapat narasi, kita juga penting melakukan balancing. Balancing itu adalah proses di mana game developer itu dia men-tweak mekanik gamenya sehingga terasa adil dan bisa diselesaikan. Goal dalam balancing itu adalah membuat sesuatu yang namanya flow, in the flow. Jadi kalau teman-teman pernah bermain game sampai lupa makan, lupa tidur, sampai bermain 2 jam gak kerasa dipikir setengah jam aja, itu berarti sedang dalam kondisi yang namanya in the flow tadi itu. Trik membuat in the flow itu secara general, secara sangat umum adalah dengan menyeimbangkan antara tantangan dengan skill pemain. Untuk membuat player in the flow ini, kita juga harus memastikan bahwa pemain itu mengerti mekanik yang terjadi. Jadi, ternyata kalau pemainnya ini kena air, dia mati misalnya, atau kena duri, dia mati. Itu harus sesuatu yang harus kelihatan. Setelah melakukan balancing, kalau balancing tadi saya nangkepnya pada in the flow tadi. Kalau testing ini lebih pada menemukan jadi untuk melakukan testing selain si developernya sendiri, developernya harus coba juga. Kalau saran saya cobalah sewa jasa quality assurance profesional. Last but not least, ada yang tanya ini mungkin, jadi bagaimana cara untuk memulai jadi game designer? Jadi ya lakukan saja. Game designer itu luas sekali. Cuman untungnya adalah belajarnya itu mudah karena kita nggak perlu membuat, kita bisa memahami. Dan cara yang paling gampang adalah langsung aja coba membuat desain game.